Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, hubungan Yahudi dan Kristen lebih mesra dibandingkan Yahudi dan Islam. Tapi kemesraan itu ternyata tak berlaku ketika berbicara soal tempat ibadah. Orang Yahudi lebih memilih masuk masjid dibandingkan gereja. Sebenarnya, ada apa di antara Yahudi dan gereja? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Bicara soal Yahudi berarti merujuk pada sebuah agama. Dalam buku A History of Judaism, Salo Wettmeyer-Barron, seorang pakar sejarah Universitas Columbia, Amerika Serikat, menyebutkan kalau Yahudi adalah sebutan untuk agama yang dianut oleh orang-orang Yehuda. Yehuda sendiri adalah nama putra Nabi Yakub yang sekaligus dijadikan nama salah satu suku dari 12 suku Bani Israel. Pemakaian kata Yahudi untuk penyebutan nama agama diperkirakan muncul pada abad ke-6 dan ke-5 sebelum Masehi. Penganut Yahudi telah melakukan interaksi dengan banyak orang termasuk umat Islam. Interaksi antara orang Yahudi dan Rasulullah SAW telah terjadi di Mekah. Kemudian berlanjut saat beliau hijrah. Orang-orang Yahudi bahkan sangat menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Mereka melihat bahwa ajaran Islam sama dengan ajaran Yahudi. Salah satu kesamaannya adalah sama-sama percaya bahwa Tuhan itu hanya satu. Makanya mereka berencana mengajak Rasulullah SAW bergabung. Penganut Yahudi sangat yakin bahwa agamanya lah yang paling benar, sama seperti pikiran orang-orang Nasrani. Sebagian seorang yang hijrah, Rasulullah SAW berusaha beradaptasi di Madinah agar tidak terjadi huru-hara dan perselisihan antara kaum muslimin dan Yahudi. Rasulullah SAW pun membuat perjanjian yang menitik beratkan persatuan antar kedua umat. Awalnya semua berjalan lancar, namun pasca perang Badar, orang Yahudi melakukan pengkhianatan, terutama yang berasal dari Bani Quraiza. Ada juga yang bilang kalau permusuhan antara Yahudi dan umat muslim karena masalah akidah. Mereka takut kalau Islam nantinya akan menghalangi cita-cita besar mereka. Orang-orang Yahudi bahkan disebut sebagai penentang terbesar Islam. Hal ini sudah diperingatkan pendeta Buhaira kepada Abu Thalib. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah memberitahu kita soal penentangan tersebut. Sesungguhnya, kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 82. Namun tidak semua Yahudi memusuhi orang Islam. Sebagian mufasir mengatakan kalau ada kalangan Yahudi yang tidak ikut-ikutan berselisih dengan orang Islam. Terlihat dalam piagam Madinah bagaimana umat muslim hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Bahkan Rasulullah SAW memperlakukan orang Yahudi bernama Zaid bin As-Samin dengan baik, walaupun saat itu Zaid sedang bermasalah dengan seorang muslim bernama Tu'ma bin Ubayriq. Karena perselisihan ini, orang-orang Yahudi pun melakukan banyak cara untuk menghalangi perkembangan Islam. Ada 3 hal yang dilakukan mereka. Yang pertama, mempersulit ekonomi orang Islam yang ada di Madinah. Saat pindah, kaum muhajirin tidak membawa harta ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor yang membantu mereka juga bukanlah pemegang kendali perekonomian Madinah. Orang-orang Yahudi pun menolak membantu umat muslim. Hal lain yang menyusahkan umat muslim adalah orang-orang Yahudi tidak mau membayar utang ataupun memenuhi kesepakatan jual beli mereka kepada umat muslim. Kelakuan Yahudi ini pun diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 75. Orang-orang Yahudi juga sengaja mengadu domba umat muslim agar terjadi perpecahan. Tak sampai di situ, mereka juga membuat umat muslim ragu atas keimanannya sendiri. Sasarannya adalah orang-orang yang masih lemah imannya. Bahkan mereka juga sampai memfitnah Rasulullah SAW demi menghalangi Islam. Semua yang ada hubungannya dengan Islam akan dibenci oleh Yahudi, termasuk malaikat Jibril. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.
Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 97. Salah satu alasannya karena Jibril turun ke bumi untuk membawa peperangan dan mendatangkan gempa ataupun azab. Menyebut Yahudi tentu tak lengkap rasanya jika tak menyebut Israel. Negara satu-satunya di dunia yang penduduknya mayoritas beragama Yahudi. Persentase penganut Yahudi atau Yudaisme mencapai 73% atau sekitar 6,9 juta jiwa dari total 9 juta penduduk Israel. Orang-orang Yahudi tak hanya mendiami Israel, mereka tersebar di berbagai penjuru dunia. Suzanne Rutland dalam penelitiannya menyebutkan kalau ada 4 pusat penyebaran utama orang-orang Yahudi. Salah satunya di Spanyol. Mereka tercatat tinggal di sana sejak masa Kekaisaran Romawi. Penyebaran mereka di Spanyol bisa dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode Visigoth, periode keemasan Islam, dan periode Kristen. Di masa periode Kristen inilah pernah terjalin hubungan simbiosis mutualisme antara Yahudi dan Kristen. Persebaran orang-orang Yahudi juga telah sampai ke Indonesia, bahkan telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Di Indonesia, kembali terlihat hubungan baik antara Yahudi dan penganut Kristen. Komunitas Yahudi Sulawesi Utara mendapat respon baik dari masyarakat setempat yang beragama Kristen. Bahkan di sana, sinagoga Syar Hasyamaim telah berdiri sejak 2004. Walaupun Yahudi dan Kristen punya catatan interaksi yang lumayan bagus, nyatanya tak berlaku soal tempat ibadah. Ketika dihadapkan pilihan antara gereja dan masjid, orang Yahudi tanpa ragu memilih masjid. Dalam video yang diunggah akun Korey Gelsaster, ada 3 orang Yahudi yang diberi pilihan antara masuk masjid atau gereja. Orang pertama yang diwawancarai bernama Elazar dari Bet Ain, sebuah daerah Gush Etzion, wilayah kekuasaan Israel. Ia memilih masjid karena menurutnya Yahudi dan Islam menyembah Tuhan yang sama, sedangkan gereja digunakan untuk penyembahan berhala menurut agama mereka. The church? Church, no. Why not? Because the church is idol worship according to our religion. Bahkan orang Yahudi bisa melakukan ibadah di masjid. Mereka juga mengizinkan jika orang Islam beribadah di sinagoga. Orang yang diwawancara selanjutnya bernama David. Jawabannya pun mirip dengan Elazar. David memilih masuk ke masjid daripada masuk ke gereja. Alasannya karena orang Muslim itu percaya pada Tuhan penguasa dunia, bukan seseorang yang menjadi perantara Tuhan. במסגד בעצם מוסלמים מאמינים בריבונו של עולם. Lalu ada Afi yang juga diberi pertanyaan sama. Ia lalu memilih masuk masjid. Afi mengakui bahwa Tuhan yang disembah Yahudi adalah Islam itu sama, yaitu Tuhan yang menciptakan dunia dan punya kendali penuh atas dunia ciptaannya. Lain halnya dengan penganut Kristen yang menganggap ada kerjasama antara Tuhan dan Yesus dalam mengatur dunia ini. אנחנו והמוסלמים מאמינים באותו האל, באל אחד, שהוא ברא את העולם והוא אחראי על העולם. Soal Yahudi masuk masjid memang pernah dilakukan oleh seorang rabi Yahudi bernama Israel Elbaum. Saat itu, ia sedang berada di Turki. Ketika menuju bandara, salju turun sangat lebat dan membuatnya terjebak selama 12 jam di jalan. Ia pun dievakuasi ke masjid dan disambut hangat oleh umat muslim yang sedang beribadah di dalam. Bahkan Elbaum juga sempat melaksanakan ibadahnya di dalam masjid dan berkata, "Kita beribadah pada Tuhan yang sama, jadi saya pikir itu tak masalah." Selain soal Tuhan yang sama, Yahudi dan Islam juga sama-sama menempatkan Nabi Ibrahim alaihissalam pada posisi penting. Dalam Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam dianggap sebagai bapak para nabi. Dari 25 nabi, 19 lainnya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat beriman, permusuhan yang dilakukan Yahudi kepada umat Muslim telah menutup persamaan di antara keduanya. Padahal keduanya sangat dekat karena menyembah Tuhan yang sama. Dari sini kita bisa lihat bahwa persaingan hanyalah menimbulkan perpecahan, harusnya yang terjalin adalah kolaborasi. Coba bayangkan apa jadinya jika Yahudi dan Islam menjadi akur. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.